brother, kali ini kita mengupas tentang kopi Sumatera, di mana dalam edisi touring Grandpa dengan tema jelajah kopi, kita melihat bagaimana kekayaan kopi di Nusantara, terutama kita mengupas tentang kopi Gayo. 3, 2, 1. Hai brothers, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Jalur kopi Sumatera, kali ini kita mulai perjalanan dari Prapat menuju ke Takengon. Dan kita melewati beberapa daerah-daerah penghasil kopi seperti Kopi Sidikalang di kota Kebanjahe dan juga kota Cane, Rangkejeren, dan Takengon. Sampai di Kebanjahe, kami mencari kopi Sidikalang. Ternyata kami tidak menemukan kopi roastingan, yang ada di pasaran hanya kopi bubuk. Selepas dari Provinsi Sumatera Utara dan memasuki Provinsi Nagro Aceh Darussalam, kita memasuki kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, di mana kawasan ini tercatat dalam situs warisan dunia. Dan begitu juga di Tanah Gayo ini juga ada World Heritage satu lagi, yaitu Tari Saman, yang tercatat sebagai Intangible World Heritage. Nah, ini kekayaan yang luar biasa dari Tanah Gayo. Dan tak diduga kami disambut dengan meriah oleh kawan-kawan dari Kota Cane. Paginya kami menuju ke Takengon dari Kota Cane. Kawan-kawan dari Kota Cane mendampingi sampai batas kota. Selepas Kota Cane, jalanan sudah mulai menanjak dan berliku-liku, karena kita sudah masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kami makan siang di kota Blangkejeren, kota yang berada antara Kota Cane dan Takengon. Enak, habis semua makanannya. Bisa. Yeah. Terus. Yeah, keren. Di Blangkejeren kita tidak terlalu berlama-lama karena kita mengejar waktu supaya masuk ke kota Takengon tidak terlalu sore, karena kita menghindari kabut kalau kita berjalan di sore hari. Takengon atau sering disebut sebagai kota di atas awan.
Bagi kita pengendara motor besar, perjalanan dari Kutacani menuju Takengon ini sangat luar biasa dan dituntut mempunyai stamina dan skill yang bagus. Sampai di Takengon kita disambut oleh danau laut tawar. Luar biasa keindahan alam ini. Jangan lupa berkabar ke keluarga tentang keindahan laut tawar ini. Saatnya kita menyimak. Dari petani juga sempurna pas ini kan saya nggak tahu takaran air sama sekali yang berbeda. Kita usahakan sempurna. Air habis. Air habis. Sama-sama air dulu. Jadi setelah itu, ini berapa menit? Ini saya habis saya itu bro. Setelah tubruk saya jaga waktu. Jadi 37 ya. 37 berarti kita break. Kita break itu setelah 5 menit sampai 6 menit. Kalau saya lebih nyaman di 6 menit. Berarti ini 37, nanti di 43 saya akan nge-break. After break, setelah saya after break, saya nggak langsung minum. Saya biarin dulu 7 menit di situ. Tujuan saya apa? Saya ingin keluarin rasanya, rasa buahnya. Rasa sweetness-nya pengen saya keluarin juga, fruity yang pengen saya keluarin juga. Jadi total kita minum itu ya sekitar 13 menit baru bisa kita minum. Nah, ada hal unik dari situ. Nanti saya tunjukkan cara membedakan kopi itu fresh roast atau tidak. Karena kopi yang nikmat itu after roast itu 2 bulan. After roast. Dan kopi juga habis di roast juga nggak enak langsung diminum. Habis di roast itu kopi itu dia kita lebih enak tuh di 5 hari ya kalau saya pribadi. Kalau orang ada yang 3 hari. Pelepasan karbon. Ada. Kalau Ajir berapa hari enaknya? Seminggu 7 hari. Istirahat kan. After roast. Di roasting. Setelah roasting, sangrai. Roasting Alat roasting juga mempengaruhi kualitas namanya roasting siapa? kita ya, Pak. Saya Haji. Jadi ekstraksi dia antara air dan bubuk kopi gitu. Makanya awet diaduk harus didiamin dulu gitu. Berapa lama? 6 menit ya? Kalau saya 5 menit Iya, 10 menit. 5 sampai 6 ya. 5 sampai 6. 5 sampai 6 menit. Oke, ini sudah 6 menit ya. Ini saya tunjukkan, Pak. Lebih bagus ya, Pak. Prosesnya lama. Kopi ciri khas ya. Ciri khas. Nih ya. Tuh. Kalau dia fresh roast, dia akan ngebloom, mekar. Masih Gini. Kalau dia fresh roast, ini saya coba bisa ya. Ya. Proses. Nah, ini kebanyakan air saya Pak, tapi dia ngebloom. Dia nampak ngebloom begini, krimanya belum muncul. Ini ada kerimanya juga ya. Gini. Oh, busa itu ya, gelembung. Ini karena terlalu banyak air. Tadi saya nggak familiar sama takaran cuppingnya ya. Ya. Tapi ini lebih soft. Ini nanti, tapi rasanya bisa lebih soft. Ini nanti kita pas di sini ntar. Asik nih kan. Oke, ini saya break terus. Krimnya. Krima. Tapi justru krima ini kalau kami krima ini nggak terlalu kami. Nah nih dari kita ngebreak, kalau saya ngebreak di atas, ngebreak itu cuma di atas, tidak mengganggu air bawah. Ngebreak kita bisa merubah rasa juga sedikit. Kalau kita mau dia terasa bodinya, kita ngebreaknya sikat aja. Tapi kalau kita mau lebih terasa fruity-nya, sweetness-nya, itu ngebreaknya sampai light, sampai warnanya itu lebih terang. Tapi ini karena memang kebanyakan air, kayaknya ini gampang. Dia nggak memang light misalnya. Oke. Nah, ini kalau ini after break, ini sekitar 6 menit aja cukup nih sebenarnya. Ini saya tambahin waktu saya. Nggak perlu kita belajar ke barista. Ini udah ilmu udah banyak nih. Anak muda lagi. Iya. Ini Bro Vincent udah buka kafe di Pulang Jakarta nih. Justru yang punya kelebihannya di situ, teknik Iya. Ajak saya ajakin saya mampir di kafe. Ya, ini ada pemodal nih. Dia punya tronton 40. Jadi 1 biji tronton kita jadiin kafe. Iya dong.
Berarti dia itu fresh roast. Kalau kopi yang udah nggak fresh dia akan keluar, krima nggak akan keluar, udah nggak kamu ngeblend juga. Udah itu ya, udah melempem nih. Nah, itu dia Mas. Nah, nggak mau ngeblend juga dia. Soalnya mereka pakai teknologi sih. Air panas semenit tadi. Kita makan restoran ke Garang, restoran khas Aceh. Hai guys. Gegarang. Makan siang, nanti habis ini kita ke Lok Somawe. Langsung kau. Ini Broaan nih, ahli kopi. Dari Jakarta kami membawa stok cerutu. Tetapi ternyata di Takengon pengusaha lokal juga membuat cerutu dari tembakau asli khas Takengon. Ada beberapa tempat di Takengon, para pengusaha kopi juga membuat kafe di dalam kebun kopi. Dan ini menarik untuk kita kunjungi. Mantap tempatnya Pak Dian. Ini Ah, inilah, Pak. kopi. Bapak ngopinya Ini di kebun kopi ya Pak? Ya, kita ngopi di kebun kopi Gayo. Ini Bang B. Wih, itu ada kepala suku. Mau petik kopi ya? Mantap. Dari Takengon kami menuju daerah Benar Meriah yang tidak terlalu jauh lokasinya dari Takengon. Di sini kita melihat bagaimana proses membuat kopi. Ketuanya main drum. Kalau dia lambat bawa motor, saya nggak bisa semua. Ini pemilik. Selanjutnya perjalanan kami menuju kebun kopi miliknya Brother Gondrong. Konsepnya juga seperti kebun kopi yang di Takengon, di mana di sini kebun kopi juga di dalamnya ada kafe Di kebun kopi. dan tempatnya sangat asik dan rasanya kurang waktu kita untuk berdiskusi dan menikmati kopi di sini. Jet planes in the night sky with you. I'm getting high in the sunrise with you. I'm getting through all the bad times with you. I wasn't missing